Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita, masih dalam membaca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya al-Imam al-Allamah Abdul Mu'min Ibn Abdul Haqq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, thumma alladhi yarfa'ul hukma ba'da thubutihi an-naskhu. Pembahasan yang baru, Masya Allah. Pembahasan tentang an-naskh. Dengan ini sudah berlalu pembahasan semua dalil, adillah, nusus, asy-syar'iyyah. Paham ini? Baik berupa mantuk ataupun mafhum dari Al-Quran dan Sunnah. Tersisa apa? Qiyas, ijma. Namun sebelum kita masuk dalam qiyas dan ijma, penyempurna dari pembahasan tentang nas Al-Quran dan Sunnah, pembahasan nasakh. Karena di sana ada ayat yang kadang masih ada lafadznya, tapi ternyata sudah dinasakh. Kadang juga ternyata ada ayat yang maknanya tetap, tapi lafadznya sudah dinasakh. Demikian pula pada hadis. Apa manfaatnya? Ini supaya tidak terjadi tanaqud dalam berdalil nantinya. Karena orang yang tidak mengetahui nasakh, kadang, dan itu terjadi sampai hari ini, banyak orang yang berdalil akan suatu hukum, ternyata belum lagi hukum yang dia berdalil dengannya diperselisihkan karena dalilnya. Ternyata begitu diteliti, memang dalilnya dalil mansukh. Capeknya orang berselisih, ternyata dalilnya dalil dihapus. Demikian pula kadang suatu ulama telah menetapkan suatu hukum, tapi diselisihi, dibantah habis-habisan. Dengan dalil, tidak ada dalilnya. Ternyata dalilnya ada, tapi maknanya, lafadznya sudah dihapus. Pahamnya nih? Nah, ini banyak yang terjadi. Supaya tidak terjadi tanaqud dalam berdalil, dalam berhujjah nantinya. Kata beliau, kemudian, yang mengangkat suatu hukum setelah tetapnya, itu namanya nasakh. Kata beliau, wa asluhu, dan asal dari nasakh, maksudnya ta'rifuhu fil asli lughawi. Definisinya pada asal peletakannya secara bahasa al-izalah. Nasakh secara bahasa al-izalah. Sudah berlalu seperti ucapan orang Arab, nasakhatis syamsu al-dhilla. Matahari itu menasakh bayangan. Apa maksudnya menasakh? Menghapusnya. Maksudnya menghilangkannya. Ya, antum bisa perhatikan ketika matahari itu berada tepat di atas kita, ada enggak bayangan? Enggak ada. Itu maksudnya menghapus bayangan. Wa huwa raf'ul hukmi tsabiti bi khitabin mutaqaddimin bi khitabin mutarakhin anhu. Definisinya Pak, untuk melihat. Sekarang beliau mulai masuk ke dalam definisi secara istilah. Kata beliau, wahwa, dan nasakh itu secara istilah maksudnya raf'ul hukmi tsabiti, mengangkat suatu hukum yang sebelumnya telah tetap, bi khitabin mutaqaddim, dengan khitab yang telah berlalu, yang dimana pengangkatan hukum ini bihitabin mutarakhin anhu, dengan khitab yang terpisah darinya. Sebelum kita syarah, perhatikan bihitabin mutaqaddimin, ini dia aid kembali kepada al-hukmus sabit. Adapun bihitabin mutarakhin anhu, ini kembalinya aidnya kepada raf'ul hukmi. Nah ini. Jadi definisi nasakh yang beliau ingin sampaikan sebenarnya mengangkat suatu hukum yang telah tetap dengan dalil sebelumnya. Paham ini? Sampai di situ. Yang dimana pengangkatan hukum ini itu terjadi dengan dalil yang terpisah dengannya. Maksudnya yang datang setelahnya. Paham tak? Jadi dia menghapus suatu hukum yang telah tetap dengan dalil yang datang sebelumnya dengan dalil yang datang setelahnya. Paham tak? Jadi khitabin mutaqaddim ini aidnya kemana? As-sabit.
Ai al-hukmu tsabit bi khitabin mutaqaddim. Adapun bi khitabin mutarakhin anhu, ini ait ke mana? Raf'ul hukmi, ay raf'ul hukmi bi khitabin mutarakhin anhu. Antum paham tadi makna istilahnya? Jadi kesimpulannya nasakh, bagaimana kita mengangkat suatu hukum yang asalnya telah tetap dengan dalil sebelumnya, yang dimana kita mengangkat hukum ini dengan dalil yang setelahnya. Paham tak? Itu nasakh. Warraf'u, adapun rafa yang diinginkan di sini mengangkat hukum. Apa maksudnya mengangkat hukum? Izalatu syai'i ala wajhin laulahu la baqiya sabitan. Allahu akbar. Susahnya ini dia definisikan. Kata beliau, dan rafa di sini izalatu syai', menghilangkan sesuatu, menyingkirkan sesuatu di atas suatu bentuk yang andai kata bukan karenanya, maka sesuatu yang dihilangkan tadi itu akan tetap. Ini bahasanya kalam, kerasnya. Jadi rafa' itu maknanya apa? Menyingkirkan sesuatu di atas suatu bentuk, suatu kaifiat yang andai kata bukan karena dia, bukan karena rafa', sesuatu yang disingkirkan tadi itu akan tetap. Paham ini? Ini ar-rafa'. Adapun yang diinginkan sebenarnya dengan rafa' di sini taghyirul hukum. Taghyir hukum. Maksud dari rafa' di sini taghyir al-hukum. Taghyir al-hukum. Itu tadi kan secara bahasa itu rafa'. Izalatus syai' ala wajhin laulahu la baqiya tsabitan. Adapun yang diinginkan dengan rafa' itu taghyir al-hukum. Seperti apa? Perubahan hukum dari wajib menjadi sunnah. Seperti apa kira-kira? Salat malam. Dulunya salat malam itu wajib bagi Nabi. Sampai akhirnya Nabi apa? Makanya Nabi itu tidak melakukan secara berjamaah karena takut diwajibkan. Kemudian seperti haram menjadi mubah atau mubah menjadi haram. Seperti apa? Khamar mubah menjadi haram. Kalau haram menjadi sunnah. Apa kira-kira? Ziarah kubur. Nahaitukum anhu ziaratil kubur fazuruha. Dan semisal dengannya. Intinya yang diinginkan dengan rafa' adalah taghyirul hukum. Maka kesimpulannya kita katakan nasakh dia adalah raf'ul hukm. Apa maksudnya rafa' tadi? Taghyirul hukum. Perubahan suatu hukum. Ats-tsabit bi khitabin mutaqaddim, yang telah tetap dengan dalil sebelumnya, bi khitabin mutarakhin anhu, dengan khitab yang terakhir darinya atau terpisah darinya. Kemudian sekarang beliau ingin mengeluarkan apa yang tidak masuk dalam definisi. Qala rahimahullahu ta'ala warraf'u izalatu syai'i ala wajhin laulahu la baqiya tsabitan liyakhruja zawalul hukmi bi khuruji waqtihi. Kata beliau tadi, rafa' nasakh adalah raf'ul hukum, mengangkat suatu hukum. Nah ini, apa maksudnya mengangkat? Yaitu menghilangkan suatu hukum, andai kata bukan karenanya maka hukum akan tetap. Qaid ini kata beliau untuk mengeluarkan apa? Tersingkirkannya, hilangnya suatu hukum tapi bi khuruji waqtihi. Karena keluarnya waktunya. Dari sisi mana? Kalau nasakh raf'al hukum pada nasakh, itu raf'al hukum yang laulahu lakana tsabitan. Dia mengangkat suatu hukum selama-lamanya. Karena andai kata bukan karena dia, tidak selama-lamanya, hukum itu akan tetap. Bedanya dengan pengangkatan hukum, tapi dengan keluarnya waktunya, ini tidak mengangkat hukum selama-lamanya. Melainkan dia hanya mengangkat hukum di waktu itu saja. Kalau datang waktu berikutnya, wajib atau tidak? Masih wajib bagi dia. Contoh sholat duhur. Ada orang masuk waktu sholat duhur, sengaja dia tinggalkan sholat sampai masuk waktu asar. Apakah kewajiban bagi dia untuk sholat duhur hilang selama-lamanya? Anda.
tetap ditetapkan bagi dia. Paham ini? Bukti ditetapkannya bagi dia karena apa yang dia telah lewatkan berdosa baginya. Paham tidak ini? Kalau nasikh, ya dia memang mengangkat hukum, merubah suatu hukum dan menghilangkan hukum yang sebelumnya. Paham tidak? Paham tidak? Seperti tadi, wajibnya sholat malam. Ya, atau misalkan seperti apa ya? Seperti ziarah kubur. Atau khamr yang asalnya mubah menjadi haram. Dahulu sebelum dia diharamkan, orang yang meminum khamr berdosa atau tidak? Tidak berdosa karena mubah. Tapi setelah turunnya pengharaman, apakah boleh orang minum khamr? Apakah berdosa orang minum khamr? Berdosa. Amin. Selamanya atau pada waktu tertentu saja? Selama-lamanya. Berbeda kalau kewajiban atau hukum yang hilang karena lewatnya waktu. Dia hanya hilang pada waktu itu saja. Ketika waktu itu telah berulang, wajib kembali dia lakukan. Tsumma qala rahimahullahu taala wasabit bi khitabil mutaqaddim. Nasikh dia adalah pengangkatan, perubahan suatu hukum yang telah tetap dengan dalil yang datang sebelumnya. Ini qaid kata beliau liyakhruja sabitu bil asalah. Untuk mengeluarkan hukum yang telah dihapus, yang sebelumnya telah tetap tapi dengan asalah. Asalah apa yang dimaksudkan? Sudah lewat di kitab sebelumnya, al-bara'atu al-asliyah. Hukum-hukum yang tetap karena bara'ah asliyah. Karena memang asal peletakannya seperti itu. Paham ini? Nah, seperti apa? Tidak wajibnya sholat. Tidak wajibnya sholat ini adalah hukum. Yang tetap dengan apa? Asalah, bara'atul asliyah. Kenapa tidak wajib sholat? Ini di zaman belum wajibnya sholat ya. Kenapa dikatakan tidak wajib sholat? Karena tidak ada perintah. Paham ini? Ketika datang perintah sholat, berubah tidak hukumnya? Berubah. Dari tidak wajib menjadi wajib. Diangkat hukum pertama diganti dengan hukum kedua. Paham tidak ini? Sekarang pengangkatan hukum pertama dan digantikan dengan hukum yang kedua, tidak wajibnya sholat sebelum datangnya perintah, diganti dengan wajibnya sholat setelah turunnya perintah. Apakah ini namanya nasikh? Dihapus ini hukum sebelumnya. Bukan nasikh. Karena hukum asal, yaitu tidak wajibnya sholat sebelum datangnya perintah, ini dia tetap karena apa? Bara'atul asliyah. Ada tidak dalil yang menunjukkan akan tidak wajibnya sholat? Kan tidak ada. Tapi kita katakan hukum asalnya memang sholat sebelum datang perintah sholat dahulu tidak wajib. Hukum tidak wajib ini nih. Ini tetap dengan apa? Dalil atau memang asalnya seperti itu? Asalnya seperti itu. Namanya bara'atul al-asliyah. Maka ketika ada perintah yang merubah hukumnya, mengangkat hukumnya, menggantinya dengan hukum yang baru, datang perintah sholat, berubah enggak? Berubah. Yang tadinya tidak wajib menjadi wajib. Berarti diangkat hukum tidak wajib menjadi wajib. Apa namanya ini? Nasikh? Bukan. Karena hukum yang dihapus, dia tidak tetap dengan dalil, melainkan dia tetap dengan bara'atul asliyah. Paham ini saudara? Apa saja? Hanya itu? Yang tetap dengan bara'atul asliyah, begitu datang dalil yang merubah hukumnya, bukan dikatakan nasikh. Paham ini? Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wa bi khitabin mutaakhirin atau mutarakhin liyakhruja zawaluhu bi zawalit taklif. Nasikh dikatakan tadi dia adalah pengangkatan, perubahan suatu hukum dengan hukum yang baru. Perubahan suatu hukum yang telah tetap dengan dalil sebelumnya dengan dalil juga yang datang setelahnya. Ini kata beliau untuk mengeluarkan pengangkatan suatu hukum, perubahan suatu hukum, tapi dengan hilangnya taklif. Seperti apa saudara? Seperti apa? Seperti orang gila saudara. Orang gila ini terangkat tidak kewajiban sholat bagi dia? Terangkat tidak taklif dari dia?
terangkat. Ya kan? Rufi al qalamu an salasa, di antaranya al majnun hatta yaqil. Ya, kewajiban diangkat dari 3 orang. Salah satunya orang gila sampai dia berakal. Berarti orang gila terangkat tidak kewajiban, terangkat hukum yang asalnya ditetapkan bagi seorang mukallaf, bagi orang gila terangkat atau tidak? Terangkat. Yang menjadi pertanyaan, terangkatnya hukum taklif dari orang yang gila ini, yang tadinya wajib sholat menjadi tidak wajib, wajib puasa menjadi tidak wajib, wajib ini menjadi tidak wajib, yang tadinya baginya haram untuk melakukan ini, tapi kadang kalau dia melakukan sebahagian dosa tidak ditaklif. Paham ini? Karena kan orang gila, saudara. Paham ini? Seperti kalau buka aurat, ini kan dosa atau tidak? Dosa, tapi dia orang gila, saudara. Paham tidak ini? Berubah tidak hukumnya ini? Berubah. Sekarang perubahan hukum ini dari hukum asal. Paham ini? Apakah nasakh namanya? Pengangkatan hukum dari orang gila ini, apakah nasakh namanya? Tidak. Kalau bertanya orang, padahal hukum asal yang tetap pada orang gila ini tetap dengan dalil. Wajib sholat, asalnya wajib pada orang gila. Wa aqimus sholat, wajib zakat, asalnya wajib dengan dalil juga. Tapi kenapa bisa kita katakan bukan nasakh? Karena pengangkatnya yang mengangkat hukum ini bukan dalil, tapi taklifnya yang hilang. Dari sini kita pahami bahwa nasakh itu dia punya beberapa ketentuan. Yang pertama, dia bentuknya raf'al hukum. Rafa' al-hukum. Pengangkatan suatu hukum. Namanya hukum ketika diangkat, ketika dirubah, berarti sudah hilang asalnya. Beda kalau pengangkatan hukum karena lewatnya waktu. Dia tidak terangkat. Tapi hanya dia karena lewat waktunya. Yang kedua, yang diangkat, hukum yang diangkat dan dirubah, diganti, harus tetap dengan dalil. Keluar darinya, hukum yang diangkat tapi tetap dengan bara'atul asliyah. Yang ketiga, pengangkatnya yang menggantikan hukum itu harus juga berupa dalil. Keluar darinya ketika ada hukum yang diangkat dan diganti bukan karena dalil, tapi apa? Contohnya zawalut taklif, hilangnya taklif, seperti pengangkatan hukum pada orang gila. Paham tidak ini? Maka rahimahullah wa mutarakhin anhu, ini yang terakhir. Ada di antum ini? Wallahu ta'ala alam ya. Yang menjadi masalah sebenarnya yang tadi. Yang bikhitobin mutaakhir. Tidak ada toh pada definisi? Tidak ada. Tapi ada pada syarahnya tadi. Pada penjelasannya. Kan di definisi dia tidak sebutkan. Toh yang di definisi disebutkan cuma bikhitobin mutaqaddim, bikhitobin mutarakhin anhu. Tidak disebutkan mutaakhir. Allah Ta'ala ala. Mungkin ini gofla dari beliau, kelalaian dari beliau. Karena penting ini. Bikhitobin mutaakhir penting. Kan? Taib. Kemudian kata beliau mutarakhin anhu. Namanya nasakh, dia harus dengan dalil selain mutaakhir. Datangnya lebih terakhir, dia harus juga mutarakhin, terpisah. Ini untuk mengeluarkan apa? Liyakhrujal bayan, untuk mengeluarkan bayan. Nah ini, apa bayan yang diinginkan? Masuk di dalamnya taksis, al-umum, taqyid, al-mutlaq, tabyin, al-mujmal. Kenapa? Karena di dalam taksis al-am terdapat juga apa? Pengangkatan hukum. Hukum umum menjadi khusus. Demikian pula dalam taqyid al-mutlaq terdapat juga pengangkatan hukum. Hukum apa? Mutlak menjadi muqayyad. Tabyinul mujmal terdapat juga pengangkatan hukum. Hukum mujmal menjadi mubayyan. Tapi apakah pengangkatan hukum pada ketiganya kita katakan nasakh? Tidak. Kenapa? Karena dalilnya satu. Nah, nyata. Adapun kalau nasakh dia harus mutarakhin. Ini satu sisi. Walaupun di sana ada taksis juga yang dalilnya mutarakhin, tapi kan bukan itu yang beliau mau bahas sebenarnya. Beliau hanya ingin mengeluarkan
taksis, takyid, tabyin dari nasakh. Ya, dengan membedakan di antara keduanya. Wa illa di sana ada taksis yang juga dalilnya tarahi. Tapi bukan berarti taksis yang dalilnya tarahi kita akan masukkan ke nasakh. Kenapa? Karena di sana masih banyak perbedaan antara nasakh dengan taksis. Di mana itu dibahas kemarin? Pembahasan tentang taksisul am. Sudah lewat ini. Sudah lewat semua saudara. Pembedaan antara khas, taksis dengan nasikh dan an-nasakh. Tsumma qala rahimahullahu taala wakila. Ada juga yang berpendapat, maksudnya mendefinisikan nasakh ini huwa kashfu muddatil ibadati bi khitabin tsani, yaitu menyingkap muddah waktu suatu ibadah dengan khitab yang kedua. Apa maksudnya? Kesimpulan dari definisi ini, nasakh adalah mengangkat suatu ibadah atau menjelaskan akan berakhirnya waktu suatu ibadah yang telah berlalu dengan datangnya khitab yang baru. Nah ini, dia adalah penjelasan akan berakhirnya waktu suatu ibadah yang telah berlalu dengan datangnya khitab. Paham ini? Hanya saja definisi ini disebutkan oleh para syurah, di antaranya Syekh Abdullah Fauzan, ini masuk ke dalam bab taksis. Bab taksis, bukan nasakh. Karena tiada lain definisi beliau di sini menunjukkan akan taksis suatu ibadah dengan waktu, yang menunjukkan bahwa ibadah tersebut itu dikhususkan dengan waktu tertentu. Paham ini? Dikhususkan dengan waktu tertentu. Seperti apa? Ya, firman Allah SWT, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Kalau menurut orang yang berpendapat ini, nasakh di sini mana? Ilal lail. Mengangkat hukum atimmus siyam. Sempurnakanlah puasa kalian sampai malam. Kata sampai malam ini menghapus hukum apa? Wajibnya menahan puasa. Ya maksudnya ya kalau sudah malam tidak wajiblah lagi. Tapi kan yang benarnya ini bukan nasakh, tapi ini hukum taksis, pengkhususan hukum, bahwa hukum menahan puasa itu khusus, hanya cuma sampai malam. Maksudnya lewat dari itu ya kembali ke hukum asal, boleh makan dan minum. Paham ini? Qala rahimahullah wa qala wal mu'tazilah qalu, adapun orang-orang Mu'tazilah, mereka juga punya pendapat dan mereka punya definisi lain terhadap nasakh. Mereka berkata bahwa nasakh al-khitabud dalu ala anna mithla al-hukmi tsabiti bin nassi zailun ala wajhin laulahu lakana tsabita. Boleh bingeri Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan bahwa nasakh dia adalah khitab yang menunjukkan bahwa apa yang semisal dengan hukum yang telah tetap dengan nas itu telah hilang di atas suatu bentuk yang andai kata bukan karenanya hukum itu akan tetap ada. Nah ini hanya saja pendapat di sini beliau bawakan bukan untuk menguatkannya melainkan untuk membantahnya. Makanya kata beliau setelahnya datang dengan bantahan. Wahwa maksudnya ta'rif Mu'tazilah ini khalin minar rafa', kosong dari kata rafa', alladhi huwa haqiqatun nasakh, yang seharusnya dia ada karena itu adalah hakikat dari nasakh. Apa maksudnya? Definisi Mu'tazilah di sini bisa saja kita benarkan. Kalau dia bawa kata rafa', masalahnya dia definisikan nasakh dengan kata khitab. Dan khitab ini bukan nasakh, melainkan dia adalah nasikh. Kan dia bilang Mu'tazilah apa? Nasakh itu adalah khitab. Khitab maksudnya dalil yang menunjukkan bahwa hukum yang telah tetap dengan nas sebelumnya itu telah hilang di atas suatu bentuk yang dikata bukan karenanya, maka hukum itu akan tetap ada. Apa maksudnya di sini? Ta'rif untuk nasakh atau nasikhnya? Nasikhnya. Karena kata Mu'tazilah, nasakh adalah dalil. Nah sedangkan nasakh ini kan bentuk perbuatannya. Paham tidak ini? Yang berbuat itu fa'ilnya. Paham tidak ini? Saya mengatakan kepada antum nasakh. Apa itu nasakh? Penghapusan hukum. Berarti ada yang menghapus, ada yang
dihapus. Yang menghapus apa namanya? Nasikh. Siapa itu nasikh? Dalil. Paham ini? Yang mansukh, yang dihapus apa namanya? Mansukh. Nah, itu dalil juga. Nah sekarang Mu'tazilah mau mendefinisikan nasakhnya yang dia mau definisikan. Tapi dia bawa dengan definisi nasikh. Kenapa? Karena dia mendefinisikan nasikh dengan ucapannya al-khitab ad-dal. Dia khitab, dalil yang menunjukkan akan nasikh. Bukan nasikh itu sendiri. Makanya ini pendapat yang lemah. Wallahu ta'ala alam. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda wa atina al-afiyata was-salama. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Walhamdulillahirabbil alamin.